lewat 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih, amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah as-sana'u bil jamil ala fi'lil ikhtiyari. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat pada kita saat ini. Dari sekian banyaknya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, ada satu nikmat yang begitu besar yang saat ini tengah kita rasakan, yaitu nikmatul fursoh, nikmat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk terus menerus memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita dipermudah untuk mengaji. Karena kita berjalan kepada Allah bukan dengan cara melangkahkan kaki, karena Allah tidak berdiam di satu tempat. Cara melangkahkan diri kita menuju Allah adalah dengan ilmu. Jadi wusulnya kita kepada Allah adalah dengan ilmu. Dan mudah-mudahan ini adalah salah satu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Kita diberikan keistiqomahan dalam mengaji. Terutama malam hari ini kita akan mengaji salah satu hal yang paling fundamental dalam keislaman kita. Karena kita apa? Karena kita akan mengaji tentang ahlus sunnah wal jamaah. Tentu teman-teman, ketika kita ditanya Islam kamu apa? Islam sunni. Apa itu Islam sunni? Yaitu Islam ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ditanya lebih dalam lagi, apa itu ahlus sunnah wal jamaah? Pokoknya yang tahlil, pokoknya yang baca manakib, pokoknya yang pakai kunut. Nah, itu di pikiran kita, itu ahlus sunnah wal jamaah. Pada faktanya banyak ya di luaran sana yang nggak pakai kunut, yang nggak pakai tahlil juga, yang nggak pakai maulid juga. Mereka tetap adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Jadi apa itu ahlus sunnah wal jamaah? Nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Sebelum kita mulai teman-teman, seperti biasa terlebih dahulu kita akan mulai dengan apa? Dengan mengirim ya, Al-Fatihah kepada guru-guru kita. Kita sambungkan ruhaniyah kita dengan tawasul. Wabil khusus kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Az-Jilani, yang kedua kepada Syedi Syekh Al-Imam Abi Hasan Ali Asyadzili, dan yang ketiga khusus malam hari ini kita akan kirimkan Al-Fatihah kepada Al-Imam sang pendiri Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Al-Imam Abi Hasan Asy'ari dan Abi Al-Maturidi, Al-Imam Maturidi. Dengan kedua imam tersebut sampai sekarang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terus terjaga dalam diri kita, yang masih terus kita amalkan. Bijahi Nabi ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi syaikhina wa murabbi ruhina wa mursidina wa muallimina wa ustadzina al-alim al-alamah al-arif billah asyhadu Syekh Luqman Shalih Mar'i wa bijahi Syedi Syekh Qutbi Rabbani wa Ghasi Samadani Asyidi Syekh Abdul Qadir Ajilani Qadasallahu sirrul ajiz wa bijahi Syedi Syekh Qutbi Jamil Maqam wa Ghasil Azam Sultanul Awliya'il Arifin Syedi Syekh Abi Hasan Al-Isyadzili wa ila hadrati Syedi Syekh Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa ila hadrati Syedi Syekh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari wa ila hadrati Syedi Syekh Al-Imam Maturidi wa ila hadrati jamil mu'asis nahdlatil ulama khususan ila hadrati Syedi Syekh
Mbah Hasyim Asy'ari Jombang wa ila hadrati Syaidi Syekh Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Nafa'ana Allah bi ulumihim wa amatana fi asrarihim bidini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin walidayya amin. Teman-teman, mudah-mudahan tawasul kita disampaikan kepada guru-guru kita, kepada masyayikh kita, dan mudah-mudahan tawasul yang kita sampaikan Allah ijabah, Allah qabul, sehingga dapat menjaga diri kita, menjaga anak kita, menjaga istri kita, menjaga suami kita, menjaga seluruh orang-orang yang kita cintai, dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, juga kepada seluruh manusia tanpa terkecuali, sebagai tajali dari rahmatan lil alamin. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon teman-teman, ngajinya pakai adab, ngajinya pakai adab. Bagaimana cara memasang adab? Ya minimal ketika kita ngaji jangan ada yang bercanda, Yang kedua adalah membawa di depan kita buku dan pulpen untuk mencatat materi-materi kita pada malam hari ini. Ini adalah materi basic terkait Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya teman-teman nanti bisa membedakan apa sih itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan yang bukan. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bukan gitu. Oke, sudah siap teman-teman? Are you ready? Ntar ngopi dulu ya. Ini pembahasannya lumayan. Iya, jenggot saya dibotakin. Ready, siap. Ya teman-teman. Oke, Kang Emil. Jadi teman-teman tulis dulu nih. Nah, teman-teman tulis dulu di sini ya. Teman-teman tulis nih. Aduh, ya Allah ya Rabb. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini apa? Spidolnya dimainin anak saya jadi habis nih. Jadi kurang tebal. Kurang tebal. Ada banyak materi yang harus ditulis ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tulis dulu teman-teman ya. Apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nanti kita bahas lebih dalam. Beli lagi spidolnya. Lupa, saya pengen beli spidol, lupa tadi. Dia jangan disuruh kan. Tadi cuma mau beli, lupa saya. Oke, udah tulis teman-teman ya. Oke, kalau udah tulis, ngadep saya lagi. Ya. Teman-teman pasti pernah ngedengar salah satu kata-kata hikmah atau kata-kata bijak gitu ya, tentang bahwa perbedaan adalah rahmat. Perbedaan adalah rahmat. Nah, jadi pertanyaannya, dalam konteks apa perbedaan menjadi rahmat? Apa dalam kita beragama perbedaan itu menjadi rahmat? Faktanya, perbedaan itulah yang sering membuat kita terkotak-kotak,
membuat kita tersekat dan membuat kita berjarak, sehingga kita saling menghakimi satu sama lain, merasa benar satu di antara dengan yang lainnya. Apa tuh? Isi spidol. Oh. Oke. Rasulullah SAW tentu tahu akan hal ini, oke, sehingga Rasulullah memberikan alternatif, ya, kepada umatnya agar kita selamat ketika menghadapi berbagai macam perbedaan ini. Apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita terkait banyaknya perbedaan di antara kita semua. Nah, Rasulullah SAW bersabda, Ruwiyani Rasulullah SAW, Inna ummati la tajtami'u ala dhalalati. Fa iza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis sawadil a'zam. Teman-teman pegang hadis ini. Inna ummati la tajtami'u ala dhalalati fa iza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis sawadil a'zam. Inna sesungguhnya umatku la tajtami'u, ya, la tajtami'u tidak akan berkumpul. Tulis ya, siap. bentar sabar, saya jelasin dulu. Tidak akan berkumpul ala dhalalati, di atas kesesatan. Fa iza ra'aitum ikhtilafan, apabila kalian melihat ikhtilafan, perbedaan, fa'alaikum bis sawadil a'zam, maka kalian terus meneruslah bersama dengan siapa? As-sawadil a'zam. Nanti kita jelaskan lebih dalam lagi. Saya tulis ya. Masih ini lumayan sih. Harus dari dalam. Harus dari dalam baru. Bukanya tuh itu bukan. Ntar aja dah, udah cukup. Isinya tuh ya. Asisten. Teman-teman tulis, ini penting. Tuh ada yang nulis tuh. Oh iya, nanti. Saya lupa. Bentar ya, teman-teman. Tuh.
inna ummati la tajtami'u ala dhalalati fa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil azam. Kelihatan kan? Tuh udah. Udah ya, pas ya. Tulis aja teman-teman ya. Oke, siap. Tatur nuhun Kang Emil. Jadi asisten, seneng nih ya. Nah, ini pertanyaannya, siapa itu As-Sawadil A'zam? Maka kita akan melihat perkataan dari Al-Imam Suyuti, seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i, seorang mufassir, seorang faqih juga, seorang muhaddisin. Beliau karya tulisnya amat sangat banyak. Kata beliau, kata Imam Suyuti, beliau mengomentari begini: ay jama'atun nasi wa ma'azamahum alladzina yajtami'una ala sulukil manhajil mustaqim wal hadis yadulu ala annahu yanbaghil amali biqaulil jumhur. Kata beliau, siapa sih itu Sawadul A'zam? Yaitu adalah himpunan manusia secara global. Alladzina yajtami'una, yang mereka mengumpul atau mereka berkumpul di dalam menerapkan sebuah gagasan atau pendapat dengan apa? Sulukil manhajil mustaqim, dengan jalan manhaj yang lurus. Wal hadis, dan hadis ini menunjukkan ala annahu, sesungguhnya mereka yang bagi haruslah beramal. Jadi kita harus beramal bil qaulil jumhur, dengan pendapat secara jumhur. Ya, secara jumhur. Artinya ketika kita melakukan amal, ya, melakukan amal terus menerus, ya, dalam meniti akidah dalam meniti ibadah harus berada dalam kesepakatan jumhur. Artinya gini, kita berislam, berakidah, tidak boleh kita keluar dari jumhur ini. Ya, harus berada dalam mayoritas, yaitu kesepakatan jumhur. Sampai sini teman-teman paham ya, bahwa siapa itu Sawadul A'zam? Adalah mereka yang secara keseluruhan. Jadi Sawadul A'zam itu dibahasakan seperti kumpulan awan hitam. Ini menyimbolkan tentang banyaknya orang saat itu dalam mengambil hukum gitu, dalam mengambil apa yang dipahami dalam Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan Jumhur, lalu dipraktekkan secara bersama-sama. Ini yang dinamakan dengan As-Sawadul A'zam gitu. Nah, teman-teman, kalau kita mau cek lagi fakta saat ini gitu ya, bahwa Islam itu terbagi dua. Islam terbagi dua. Di sini kita tidak bicara benar atau salah gitu, tidak berbicara benar ataupun salah, teman-teman. Kita hanya melihat fakta. Ya. Ya, bahwa saat ini Islam terpecah dua. Ada Sunni, ada Syiah. Oke, ada Sunni, ada Syiah. Ini pegang dulu bahwa yang mayoritas itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah ataupun Sunni. Nah, dari Sunni ini nanti terpecah-pecah lagi. Tapi kita tidak berbicara perpecahan. Kita hanya berbicara base on-nya adalah ilmu. Itu nanti kita akan lihat lebih dalam. Nah, teman-teman, saya akan berbicara tentang sejarah, ya.
Astagfirullah, ini siapa ini? Biasanya Salafi ini ngomong-ngomong. Saya kan nggak ngomong Syiah banyak. Udah dimin aja teman-teman, jangan dibahas, jangan diituin ya. Ngotor-ngotorin hati, ngotor-ngotorin pikiran, udah dimin aja. Blokir aja orang kayak gitu. Saya akan berbicara tentang sejarah panjang tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lalu dilanjutkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab, kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman ibn Affan, kemudian dilanjutkan dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, dari situ banyak sekali praksi-praksi yang lahir. Ada Mu'tazilah, ada Syiah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, dan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang saat itu berkembang. Ya. Saat itu banyak sekali pemahaman-pemahaman yang sedang berkembang. Nah, dari pemahaman-pemahaman yang terus-menerus berkembang ini, teman-teman, oke. Jamaah Islam saat itu, ya, jamaah Islam di sini mayoritas Islam saat itu tidak mempunyai aliran yang secara spesifik. Jadi Syiah itu sudah ada, Mu'tazilah sudah ada, terus aliran-aliran seperti Qadariyah segala macam, Jabariyah ini sudah ada, sudah mempunyai kelompok-kelompok. Akan tetapi mayoritas besar saat itu mereka belum memiliki kelompok atau tidak menamai dirinya dengan sebutan kelompok. Oke. Nah, lalu datanglah seorang penggagas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Al-Imam Asy'ari ini bukan penemu Ahlus Sunnah, teman-teman ya, bukan penemu Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah ini sebelum Imam Asy'ari ada gitu ya. Ini Ahlus Sunnah itu sudah ada. Nah, Imam Asy'ari ini kemudian melihat saat beliau ya dakwah, saat beliau hadir di realitas saat itu gitu. Ini sudah ada Syiah, sudah ada kelompok ini dan lain sebagainya. Ada yang menyebut Quran itu hadis ya, bukan qadim gitu. Bahkan beberapa imam besar seperti Imam Ahmad bin Hambal dan beberapa imam yang besar saat itu di penjara. Karena apa? Karena mengatakan bahwa Quran itu adalah qadim, laisal hadis, seperti itu. Akhirnya di penjara. Nah, pada masa hidup Imam Asy'ari ini, pemahaman Ahlus Sunnah ini sudah banyak. Jadi menjadi mainstream saat itu. Cuman tidak ada yang memberikan nama kepada pemahaman ini gitu, teman-teman. Jadi memang secara tahun berdirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini terakhir dibandingkan Syiah, dibandingkan Mu'tazilah, dibandingkan Jabariyah, Qadariyah gitu ya. Ini sudah ada saat itu, tapi Ahlus Sunnah belum lahir secara nama, tapi sudah menjadi mainstream saat itu. Nah, Imam Asy'ari kemudian membuat kitab, membuat tulisan, membuat karya untuk apa? Untuk memberikan panduan-panduan ketika ingin membicarakan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah akidah yang dipegang, yang dianut oleh mayoritas saat itu. Maka dinamai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kan namanya juga jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah akidah yang diadopsi gitu, yang dipahami oleh mainstream saat itu sampai detik sekarang. Dan ini terbukti, teman-teman, kayak model-model Jabariyah, Qadariyah ya, itu hilang dengan sendirinya. Tapi mainstream ini terus bertahan sampai sekarang karena memang mainstream ini adalah mainstream yang sampai dari dulu sampai sekarang inilah mainstream umat Islam saat itu gitu. Nah, saya akan berbicara tentang Nahdlatul Ulama juga, teman-teman ya.
ini ada kesamaan dengan lahirnya apa? Dengan lahirnya Nahdlatul Ulama. Jadi saat itu teman-teman, Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, ketika mereka ini sudah aktif mengajar dakwah gitu ya, mereka ini sedikit merasakan khawatir terkait apa? Terkait banyaknya Islam modernis saat itu. Islam modernis saat itu. Karena banyak ulama-ulama yang dari Nusantara itu ngaji ke Mekah atau Madinah saat itu. Nah, Mekah Madinah sudah dikuasai oleh Salafi Wahabi saat itu. Jadi kita berbicara sejarah, teman-teman. Saya nggak ada tendensi apapun, Kita berbicara sejarah secara natural aja. Nah, ketika Mbah Wahab Hasbullah dan Mbah Hashim Asy'ari melihat realitas, ternyata mereka ketika pulang ke Indonesia membuat pergerakan-pergerakan yang terinspirasi dari Muhammad Abduh, yang terinspirasi dari Syekh Abdul Wahab Syekh Abdul Wahab gitu ya, pendiri dari Wahabi gitu. Enggak, nanti aku gituin nggak apa-apa. Jadinya kelabu ini kan gitu. Oh. Ya, itu Jamaluddin Al Afgaloni. Oh, saya double. Ya. Benar, saya suka ini nih kayak gini-gini. Kenapa sih orang lagi bahas apa nanya Isra Mi'raj? Al-Afghani Afgolani. Ya, teman-teman nih. Ya, ketika para masyayikh NU itu melihat banyak ulama-ulama yang balik dari Mekah Madinah kok berpikirannya sudah beda gitu, modernis. Banyak tradisi-tradisi Islam yang sudah berkembang di Indonesia ini dihilang-hilangkan gitu. Tradisi-tradisi yang dibawa oleh para sunan, yaitu Sunan Wali Songo. Ini banyak dihilang-hilangkan karena terpapar oleh pemahaman-pemahaman dari luar ini, yaitu dari Mekah Madinah yang saat itu dikooptasi oleh mereka gitu ya, oleh mereka. Nah, dari keresahan itu maka Mbah Hashim Asy'ari membentuk namanya gimana, coba kita sembunyikan dulu ya, gimana sih? Coba dulu. Pengaturan komentar nih. Udah ya, saya nonaktifkan dulu ya. Tuh, jadi enak. Ya, teman-teman. Nah, ketika Mbah Hashim Asy'ari ini membentuk satu komite Hijaz. Ya, ini adalah salah satu gerakan yang luar biasa. Kenapa? Karena gerakan komite Hijaz ini untuk membendung gerakan Wahabi yang ingin menghancurkan makam Rasulullah SAW. Jadi ulama sedunia ini berontak kepada pemerintah Arab saat itu yang ingin menghancurkan makam Rasulullah. Tapi Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah lalu membuat satu komite yang dinamakan dengan Komite Hijaz, lalu mengirimlah beberapa ulama-ulama dari kita untuk menghadapi Raja Arab saat itu, sampai akhirnya tidak jadi dibongkar makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ada Komite Hijaz ini. Nah, dari Komite Hijaz ini akhirnya dibentuk Nahdlatul Ulama. Itu dibentuk Nahdlatul Ulama. Nah, Nahdlatul Ulama itu apa? Nahdlatul Ulama itu satu representatif perwakilan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Jadi satu perwakilan perwakilan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu.
Nah inilah dibentuk Nahdlatul Ulama. Jadi secara umur Nahdlatul Ulama dibanding Muhammadiyah ini lebih muda, dibanding ormas-ormas lain pun lebih mudah. Kenapa? Seperti itu sama halnya kayak Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Yang mereka lahir duluan, menisbatkan diri membentuk satu kelompok atau aliran. Sedangkan Ahlus Sunnah Nahdlatul Ulama itu belakangan. Maka nggak aneh, ya nggak aneh. Ormas yang memiliki masa terbanyak ya NU gitu. Kenapa? Karena ini sudah menjadi akidah atau amaliyah mainstream masyarakat Islam di Indonesia gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pahami. Jadi lahirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti lahirnya Nahdlatul Ulama gitu. Ya ini yang dinamakan dengan perwakilan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia gitu. Jadi bukan berarti ormas lain bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kita akan bicara perbedaannya tuh dari segi apa gitu teman-teman ya. Ya Muhammadiyah juga termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, Persis juga termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak aliran-aliran yang di Medan segala macam itu termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah juga gitu. Nah, yang dimaksud oleh Imam Suyuti bahwa sulukil manhajil mustaqim, jalan metode yang lurus adalah salafuna sholeh. Ya salafuna sholeh yang ini sering diambil alih oleh mereka. Nah, padahal siapa itu salafuna sholeh? Salafuna sholeh adalah imam-imam mazhab. Ya imam-imam mazhab. Jadi ketika kita bermazhab, sebenarnya kita sedang meniti jalan ya salafuna sholeh. Apalagi kalau kita bahas sejarah, siapa itu salafuna sholeh, siapa itu ulama salaf, siapa itu ulama khalaf. Ya ulama salaf itu imam-imam mazhab. Ya imam-imam mazhab gitu. Nah ini jadi masalahnya sekarang teman-teman. Hampir semua ini mengklaim sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mempunyai tipologi, mempunyai ciri khas yang tidak bisa kita lepas darinya. Nah, apa saja ciri khas dari atau ciri khas utama yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ada 3 teman-teman ya, ada 3. Oke, kita bahas nih satu per satu. Nanti saya aktifkan komentarnya kalau udah mau season tanya jawab ya. Karena kalau nggak gini, ngebahas kayak gini tuh emang agak sensitif teman-teman. Kalau ngebahas tasawuf semua tuh masuk aja. Kalau ngebahas kayak gini banyak spy-nya. Yang pertama adalah ya gini nih. Al-fikratu. Yang ketiga adalah al-harakah. Yang pertama adalah al-ibadah, yang kedua adalah fikroh, yang ketiga adalah harakah. Ini ciri khas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah teman-teman. Yang pertama ibadahnya seperti apa, fikrohnya seperti apa, harakah seperti apa. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah itu amaliyah, ya amaliyah, secara zohir, nampak, kelihatan gitu. Kalau fikroh, pemikiran, idealisnya seperti apa. Kalau harakah adalah gerakan. Ketika seseorang memiliki pemahaman, tentulah pemahaman ini harus digerakkan lewat harakah, lewat gerakannya gitu.
orang memiliki idealisme, ya pasti nanti suatu saat untuk menjadi harokah, menjadi geraknya. Nah lalu apa? Ibadah Ahlussunnah wal Jamaah, fikroh Ahlussunnah wal Jamaah, dan harokah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita lihat satu persatu teman-teman ya. Coba sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Saya aktifin lagi nih. Nah. Mohon maaf teman-teman ya. Kalau ngebahas